Halo sahabatku, cerita Momo dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan hatinya kuat ya. Siap-siap, karena kali ini Momo akan mengajak kalian menyelami sebuah kisah yang benar-benar menguji emosi, tentang wanita yang ketulusannya diinjak-injak hanya karena dianggap donatur, bukan keluarga. Bayangkan, diusir mertua dari proyek keluarga pada pukul 7.15 pagi dengan kata-kata menusuk, "Kamu hanya donatur bukan keluarga." Tak ada yang membelanya, bahkan sang suami. Tapi mereka tidak tahu, siapa sebenarnya wanita ini. Wanita itu bukan hanya donatur. Dia adalah pemegang kunci segalanya. Dan pagi itu juga, dia menarik 20 miliar dan seluruh aset. Membuat proyek itu gagal total dan membuat mertua serta suaminya datang memohon di depan pagar. Kisah ini penuh pengkhianatan, pembalasan yang cerdas, dan akhir yang sangat memuaskan. Jangan sampai ketinggalan setiap detiknya, ya. Sebelum kita masuk ke bab 1, kehangatan yang palsu, jangan lupa ya sahabatku, like video ini, subscribe ke channel Cerita Momo dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sekarang, Momo tunggu komen kalian di bawah. Komen nama, asal kota, dan ketik hadir. Siap? Ayo kita mulai. Risa mematikan mesin mobil mewahnya tepat di depan gerbang proyek Grand Residence milik keluarga suaminya. Jarum jam di dashboard menunjukkan pukul 7.15. Sebuah pagi yang cerah, namun bagi Risa, ada firasat dingin yang menusuk. Dalam genggamannya, terdapat proposal presentasi yang sudah ia siapkan semalaman, rincian solusi teknis untuk masalah pasokan material yang sempat menghambat proyek kemarin sore. Sebagai investor utama rahasia yang telah menyuntikkan 20 miliar dolar ke proyek ini, Risa merasa memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan kelancaran setiap detail. Meskipun secara resmi ia hanya dikenal sebagai istri direktur dan menantu pemilik proyek. Risa melangkah keluar. Ia adalah sosok yang elegan dan berkelas. Namun hari itu ia memilih pakaian yang lebih kasual, kemeja putih dan celana panjang, agar terlihat lebih profesional di area konstruksi. Ia berjalan menyusuri halaman proyek menuju kantor lapangan. Sudah seminggu ia merasakan perubahan suasana hati yang signifikan dari pihak keluarga Dimas, suaminya. Kehangatan yang dulu ia rasakan, perlahan menguap, digantikan oleh tatapan remeh dan sindiran halus. Ketika Risa memasuki lobi kantor yang masih sepi, ia berpapasan dengan Yoga, adik iparnya. Yoga, yang menjabat sebagai manajer pemasaran, memiliki sifat yang sangat sombong. Ia menatap Risa dari atas ke bawah, senyum miring yang mengejek tersemat di bibirnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun sapaan, Yoga hanya mengibas-ngibaskan tangan, menyuruh Risa minggir seolah ia adalah penghalang jalan. Risa menahan amarah yang mulai mendidih di dadanya, memilih untuk diam dan melanjutkan langkah menuju ruang rapat utama. Di ruang rapat, sudah berkumpul beberapa kepala departemen, Dimas sang suami, direktur proyek, dan tentu saja, Bu Hera, mertua, sang pimpinan keluarga dan proyek. Bu Hera duduk di kursi paling ujung meja panjang, posisi yang selalu membuatnya terlihat seperti ratu yang tidak bisa diganggu-gugat. Raut wajahnya pagi itu tampak kaku dan dingin, jauh berbeda dari Bu Hera yang ramah dan penuh senyum saat Risa pertama kali menikah dengan Dimas. Risa menyapa semua orang dengan ramah, meletakkan proposalnya di meja. Ia siap memulai. "Selamat pagi semua, saya sudah menyiapkan solusi cepat untuk masalah." "Tunggu dulu, Risa." Suara Bu Hera memotong ucapan Risa dengan nada tajam, membuat suasana yang tadinya tegang kini menjadi hening mencekam. Semua mata tertuju pada Risa dan Bu Hera. Risa terdiam, menatap mertuanya dengan bingung. Ia tahu ada yang tidak beres. Bu Hera mendorong kursinya sedikit ke belakang, lalu menatap Risa dengan pandangan merendahkan yang sangat jelas. "Risa, kamu datang ke sini untuk apa? Bukannya sudah ada jadwal rutin mingguan? Ini masih pagi, urusan proyek biar kami yang tangani. Kamu tidak perlu ikut campur urusan teknis." Risa mencoba mempertahankan ketenangannya. "Bu, saya sudah bilang, saya punya solusi untuk masalah material kemarin. Kalau ini ditunda, deadline pengiriman tahap pertama bisa terancam. Saya hanya ingin memastikan semuanya lancar." "Lancar? Kamu pikir kamu siapa, Nak?" Bu Hera menyela lagi, kali ini dengan intonasi yang lebih keras, penuh dominasi. "Dengar baik-baik. Kamu hanya donatur, Risa.
Seorang donatur. Bukan pemilik, bukan perencana, dan bukan pengambil keputusan. Posisi kamu hanya memberikan suntikan dana sesekali, itu saja. Setelah uangmu masuk, kamu tidak punya hak untuk mengatur operasional harian di sini. Kata-kata Bu Hera seperti tamparan keras di wajah Risa, apalagi diucapkan di depan seluruh staf dan kepala departemen. Risa merasakan aliran darahnya berdesir panas. Perasaan sakit hati dan penghinaan bercampur aduk. Ia adalah wanita yang sukses dengan kerajaan bisnisnya sendiri, yang memilih merendahkan diri dan merahasiakan status keuangannya hanya demi menjaga ego suaminya. Dan sekarang, pengorbanannya dibalas dengan penghinaan serendah ini. Risa menoleh ke arah Dimas, suaminya, yang duduk di sebelahnya. Ini adalah momen yang paling menyakitkan. Dimas menunduk. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada pembelaan. Tidak ada tatapan mata yang mendukung. Dimas hanya diam 1000 bahasa, membiarkan ibunya merobek-robek harga diri Risa di depan umum. Keheningan di ruangan itu terasa memekakan telinga Risa. Kepala-kepala departemen, yang sebenarnya tahu Risa jauh lebih pintar dalam urusan bisnis daripada yoga, hanya bisa menatap lantai, tidak berani melawan Bu Hera. Tolong, Risa, lanjut Bu Hera, mengakhiri perbincangan itu dengan gestur pengusiran. Kembalilah ke rumah. Urus rumah dan suamimu. Itu tugasmu. Jangan repot-repot datang ke sini dan mengganggu pekerjaan kami. Kamu hanya donatur, bukan keluarga yang punya hak di proyek ini. Risa menutup proposalnya dengan tenang, suaranya bergetar menahan luapan emosi. Baik, Bu Hera. Saya mengerti. Saya akan kembali. Risa berdiri, mengambil tas tangannya, dan berjalan keluar dari ruang rapat tanpa menoleh lagi. Langkahnya cepat, tapi penuh kepastian. Begitu ia mencapai mobil, air mata yang selama ini ia tahan tumpah membasahi pipinya. Ini bukan hanya tentang rasa sakit karena diusir, ini tentang pengkhianatan dari orang yang paling ia cintai, Dimas. Dimas telah memilih untuk melihatnya direndahkan dan dihina daripada membela kebenaran. Pengkhianatan Dimas jauh lebih menyakitkan daripada kekejaman Bu Hera. Di dalam mobil, Risa menyeka air matanya. Ia menyalakan ponsel dan menekan nomor kontak yang ia tahu akan mengubah segalanya. Nomor Pak Harun, pengacara pribadinya yang sangat loyal dan satu-satunya orang yang tahu persis seberapa besar kekayaan dan aset yang Risa miliki di Indonesia. Pak Harun, saya butuh bantuan Anda. Suara Risa terdengar dingin, tanpa emosi, sebuah tanda bahwa ia telah mengambil keputusan yang bulat. Ya, Bu Risa. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Pak Harun dari seberang telepon. Tarik semua dana investasi yang ada di proyek Grand Residence keluarga Dimas. Saya ulangi, semua. 20 miliar dolar. Hari ini juga, pastikan transfer material yang jatuh tempo pagi ini gagal setor. Perintah Risa. Dan bekukan semua aset atas nama saya yang mereka gunakan. Termasuk rumah dan 3 mobil mewah yang mereka pakai sehari-hari. Saya mau semuanya ditarik dan dibekukan. Mulai sekarang, saya ingin mereka tahu, apa jadinya jika donatur yang mereka hina itu pergi. Baik, Bu Risa. Saya akan segera instruksikan tim. Proses penarikan dana besar akan memakan waktu, tapi saya pastikan sebelum jam makan siang, proyek itu akan lumpuh total. Pak Harun menjawab, suaranya tenang dan penuh jaminan. Risa mengakhiri panggilan. Ia menyandarkan kepala di sandaran kursi mobil, memejamkan mata sejenik. Ia tahu tindakannya akan menyebabkan kekacauan finansial yang sangat besar, menghancurkan proyek yang menjadi kebanggaan keluarga Dimas, dan membuat suaminya jatuh miskin. Tapi ia tidak peduli. Harga dirinya telah dibayar lunas oleh 20 miliar dolar yang ia berikan, dan kini saatnya ia mengambil kembali semua yang menjadi miliknya. Ia telah melakukan yang terbaik sebagai istri, menantu, dan partner bisnis. Sekarang, ia akan menjadi Risa, the CEO, wanita yang tidak bisa diinjak-injak. Ia memejamkan mata, membiarkan mobil itu menjadi saksi bisu atas sumpah dendam yang baru saja ia tanamkan dalam hatinya. Ia mengarahkan mobilnya menjauh dari proyek Grand Residence yang sebentar lagi akan menjadi kuburan impian keluarga Dimas. Risa memarkir mobilnya di area parkir sebuah kafe tersembunyi yang tenang, tempat ia sering bertemu dengan orang kepercayaannya. Meskipun hatinya dipenuhi rasa sakit dan pengkhianatan dari penghinaan Bu Hera dan kebisuan Dimas,
Pikiran Risa kini bekerja seperti mesin. Bagi seorang pengusaha sukses sepertinya, emosi harus segera dikesampingkan demi strategi. Kekuatan Risa bukan hanya terletak pada uang, tapi pada kecepatan mengambil keputusan dan kemampuan merencanakan eksekusi yang sempurna. Saat ini, Risa sedang menunggu kedatangan Pak Harun. Seluruh perintah penarikan aset dan dana sudah ia berikan di mobil tadi. Namun ia perlu duduk bersama Pak Harun untuk memfinalisasi semua langkah hukum agar tidak ada celah bagi keluarga Dimas untuk membalikkan keadaan. Ini bukan hanya tentang balas dendam, tetapi tentang isolasi finansial total. Tepat pukul 9, Pak Harun, dengan setelan jas rapi dan map kulit hitam andalannya, tiba. Ia duduk di hadapan Risa, menatap wajah kliennya dengan sorot mata penuh pengertian. Pak Harun adalah pengacara terkemuka dan partner bisnis Risa selama bertahun-tahun, sehingga ia sangat memahami betapa besar empire yang dibangun Risa secara diam-diam. Bu Risa, tim sudah bergerak. Lapor Pak Harun tanpa basa-basi. Kami sudah menginstruksikan bank untuk memblokir penarikan dana lebih lanjut dari rekening proyek Grand Residence dan menahan semua transfer keluar. Pengembalian dana $20 miliar ke rekening pribadi Anda sedang diproses. Diperlukan beberapa jam hingga dana benar-benar masuk, tetapi trigger kegagalan setor material hari ini sudah terpasang. Risa mengangguk puas. Bagus, Pak Harun. Itu baru permulaan. Risa kemudian mengeluarkan daftar aset yang selama ini ia biarkan digunakan oleh keluarga Dimas. Daftar itu mencakup rumah megah yang ditempati Bu Hera dan Dimas, yang ternyata atas nama perusahaan investasi Risa, dan 3 unit mobil mewah, termasuk mobil yang digunakan Yoga untuk pamer. Saya ingin proses penarikan kembali dan penyitaan aset ini berjalan paling cepat. Kirimkan surat pemberitahuan resmi hari ini juga. Beri mereka waktu 2 hari untuk mengosongkan rumah. Instruksi Risa, suaranya terdengar dingin dan tanpa ampun. Gunakan celah hukum bahwa aset tersebut adalah barang perusahaan yang dipinjamkan dan perjanjian pinjaman telah dicabut karena pelanggaran etika dan kerjasama. Pak Harun terkesiap. Risa tidak main-main. Ia tidak hanya menarik modal, ia mencabut seluruh gaya hidup mewah yang dinikmati keluarga itu atas dasar uangnya. Bu Risa, ini akan menjadi pukulan telak. Apakah Anda yakin ingin memicu kehancuran total di keluarga suami Anda? Risa menatapnya tajam. Mereka mengusir saya di depan banyak orang, Pak Harun. Mereka menyebut saya hanya donatur dan bukan keluarga. Saya akan menunjukkan kepada mereka apa yang terjadi jika donatur itu memutuskan untuk berhenti mendanai kemewahan mereka. Dimas memilih untuk diam. Itu adalah pengkhianatan. Keputusan saya sudah bulat. Mereka kemudian membahas detail lain, termasuk mempersiapkan gugatan cerai Risa terhadap Dimas. Risa ingin semua diproses secepat mungkin dan serentak dengan kehancuran finansial proyek Grand Residence. Dia tidak hanya ingin meninggalkan Dimas. Dia ingin Dimas menyesal seumur hidup karena kehilangan wanita yang selama ini diam-diam menopang seluruh kehidupannya. Setelah pertemuan dengan Pak Harun selesai, Risa menelepon Santi, sahabat setianya. Santi adalah support sistem utama Risa dan satu-satunya orang yang tahu status pernikahan dan bisnisnya secara rinci. San, aku butuh tempat tinggal sementara, dan aku butuh pundakmu, kata Risa. Santi, yang sudah menduga sesuatu yang besar terjadi, langsung sigap. Aku akan ke sana sekarang. Apartemenku kosong. Semua sudah siap untukmu. Ceritakan padaku, apa yang sudah terjadi dengan Ratu Hera itu. Risa menceritakan kronologi pengusiran pukul 7.15 pagi itu, termasuk kebisuan Dimas yang sangat menyakitkan. Bagus, Riz. Sudah saatnya kamu berhenti jadi malaikat bodoh. Empire kamu terlalu besar untuk diurus oleh orang-orang picik itu. Sekarang, kamu fokus pada balasanmu. Mereka akan tahu rasanya mengusir singa berbulu domba, kata Santi, memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan Risa. Risa tahu, detik ini, keputusan besar sudah diambil. Bukan hanya uangnya yang ditarik, tetapi juga statusnya sebagai istri dan menantu yang patuh. Dari kafe itu, Risa bergerak. Ia sudah mengubah dirinya dari istri yang pasif menjadi eksekutor yang mematikan. Dimas dan Bu Hera mungkin baru menyadari kegagalan transfer material, tapi mereka belum menyadari badai finansial dan hukum yang akan segera menghantam mereka. Risa memastikan bahwa kehancuran mereka akan datang secara bertahap, menyakitkan,
dan tidak terhindarkan. Saat Risa sedang menyusun rencana hukum di kafe bersama Pak Harun, proyek Grand Residence milik keluarga Dimas mulai merasakan getaran pertama dari gempa finansial yang diciptakan Risa. Di kantor proyek, suasana yang semula tegang karena insiden pengusiran Risa kini berubah menjadi panik. Dimas, yang sedang memeriksa laporan harian, tiba-tiba menerima telepon dari manajer keuangan dengan nada suara yang penuh ketakutan. "Pak Dimas, kita punya masalah besar. Transfer pembayaran material untuk tahap struktur yang jatuh tempo pagi ini gagal setor," lapor manajer itu dengan suara bergetar. Dimas mengira ada kesalahan teknis di bank. "Gagal setor bagaimana? Cepat cek, sisa dana proyek kita masih ada lebih dari 20 miliar dolar di rekening utama." "Itu masalahnya, Pak. Saya baru saja mengecek mutasi real time, rekening utama proyek saldonya nol." Kata-kata saldo nol menghantam Dimas seperti palu godam. Ia langsung melompat dari kursinya. Bagaimana mungkin? Ia sendiri yang mengecek saldo semalam, dan angkanya fantastis. Ia langsung berlari menuju ruangan Bu Hera, ibunya. Bu Hera sedang menerima laporan dari Yoga, yang mengeluh tentang susahnya menjual unit tanpa adanya material baru. Raut wajah Bu Hera yang sombong tadi pagi masih tersisa. Namun, saat Dimas datang dengan wajah pucat pasi dan mata membelalak, Bu Hera tahu ada bencana yang datang. "Ada apa, Dimas? Kenapa kamu seperti melihat hantu?" tanya Bu Hera. "Bu, uang proyek semua hilang. 20 miliar dolar lenyap. Saldo rekening utama nol." Dimas hampir berteriak. Bu Hera tertawa sumbang, mengira anaknya sedang bercanda. "Jangan konyol kamu. Uang sebanyak itu tidak mungkin hilang begitu saja. Pasti ada kesalahan sistem." Namun, saat manajer keuangan datang sambil membawa cetakan ringkasan rekening yang menunjukkan transaksi penarikan dana tunggal sebesar 20 miliar dolar dengan keterangan pengembalian dana investor, tawa Bu Hera langsung berubah menjadi kengerian. Keterangan itu terlalu jelas. Pengembalian dana investor? Tapi, investor utama proyek ini adalah anonim. Hanya kita yang tahu bahwa dana itu datang dari entitas asing. Bu Hera memegangi kepalanya yang mendadak pusing. Tiba-tiba, Yoga teringat ucapan Risa pagi tadi, "Saya hanya ingin memastikan semuanya lancar," dan ucapan Bu Hera, "Kamu hanya donatur, Risa. Bukan pemilik." "Tunggu, Bu," ujar Yoga dengan suara yang kali ini tidak sombong sama sekali, melainkan penuh kecurigaan dan ketakutan. Jangan-jangan donatur anonim itu?" Dimas dan Bu Hera menatap Yoga dengan pandangan mendesak. Yoga menelan ludah. "Risa. Hanya Risa yang kemarin membahas masalah pasokan dan yang tahu persis jumlah uangnya," tuduh Dimas. "Tidak mungkin. Dia tidak punya uang sebanyak itu. Dia hanya istri kamu," bantah Bu Hera keras, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Selama ini, mereka selalu berasumsi Risa hanyalah wanita rumahan yang beruntung menikah dengan Dimas. Mereka tidak pernah melihat status dan aset Risa yang sesungguhnya. Kepanikan meningkat. Telepon berdering tanpa henti. Pertama, dari kepala logistik yang melaporkan bahwa truk-truk material yang sudah menunggu di gerbang menolak menurunkan barang karena pembayaran gagal. Kedua, dari bank yang menginformasikan bahwa seluruh akun proyek tengah dibekukan sementara untuk investigasi penarikan dana tak wajar. Dan yang terburuk, kontraktor utama menelepon Dimas, mengancam akan menarik semua pekerja dan mengajukan tuntutan karena gagal setor sesuai kontrak, yang dapat memicu denda dan pembatalan izin proyek. Dalam waktu kurang dari 2 jam, proyek Grand Residence, kebanggaan keluarga yang diperkirakan bernilai triliunan rupiah, berada di ambang kehancuran total. Dimas dan Bu Hera mulai mencoba menghubungi Risa, namun ponsel Risa telah dimatikan. Mereka mencoba menghubungi nomor rumah, nomor ponsel Santi, bahkan meninggalkan pesan panik di media sosial. "Bu, kita harus mencari Risa. Hanya dia yang tahu kenapa dana ini ditarik," seru Dimas, kebingungan. "Tentu saja kita cari dia. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat dan sedang menertawakan kita," balas Bu Hera, wajahnya merah padam karena amarah dan rasa terhina. Penghinaan yang ia lontarkan kepada Risa di pagi hari, kini berbalik menjadi bencana yang menimpa dirinya sendiri. Ia akhirnya menyadari bahwa donatur yang mereka usir ternyata adalah pemilik sesungguhnya dari nafas kehidupan proyek ini.
Mereka harus bergerak cepat, sebelum reputasi mereka hancur, dan sebelum berita kegagalan setor ini menyebar luas di kalangan investor dan media. Mereka bergegas meninggalkan kantor proyek yang kini riuh dengan tangisan, ancaman, dan ketidakpastian. Mereka harus menemukan Risa. Risa tiba di apartemen mewah milik Santi, sahabatnya. Tempat itu hening dan terasa damai, jauh dari hiruk-pikuk kepanikan yang pasti tengah terjadi di kantor proyek Grand Residence. Santi sudah menunggu di ruang tamu, menyajikan teh hangat. Tatapan Santi penuh kasih, tetapi juga bangga. Dia tahu Risa tidak akan pernah membiarkan dirinya diinjak-injak, apalagi setelah pengorbanan yang begitu besar. Aku tahu, ini menyakitkan. Tapi kamu sudah melakukan hal yang benar, Riz, ujar Santi, memecah keheningan. Sekarang, ceritakan lagi padaku. Aku ingin mendengar cerita dari CEO yang baru saja menarik $20 miliarnya. Risa tersenyum tipis, senyum yang terasa pahit. Ia mulai menceritakan detail rencana dan rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Kebenaran tentang dirinya yang selama ini terkunci rapat demi menjaga harga diri suaminya, Dimas. Risa adalah CEO dari Archon Capital, sebuah perusahaan investasi dan pembangunan properti multinasional yang beroperasi di Asia Tenggara. Archon Capital adalah raksasa di balik layar, mengendalikan puluhan proyek besar, termasuk proyek Grand Residence milik keluarga Dimas. Risa tidak pernah mengandalkan suaminya, melainkan menikahinya karena cinta murni saat Dimas masih menjadi manajer biasa. Ketika Dimas dan Bu Hera memutuskan mendirikan proyek ambisius ini, mereka kekurangan modal. Dimas, dengan ego pria yang rapuh, menolak pinjaman dari bank lokal karena merasa itu akan merusak citranya. Risa melihat potensi pada proyek itu, dan ia melihat kesempatan untuk membantu suaminya tanpa melukai egonya. Ia menggunakan Archon Capital untuk menyuntikkan dana sebesar $20 miliar ke proyek tersebut melalui skema investor anonim dengan nama perusahaan cangkang. Dimas dan Bu Hera selalu mengira donatur itu adalah konglomerat asing yang tertarik dengan koneksi keluarga mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa donatur itu adalah Risa sendiri, istri yang mereka anggap hanya menghabiskan uang Dimas. Aku tidak pernah mau mereka tahu. Aku takut Dimas merasa kecil dan harga dirinya runtuh karena harus bergantung pada uang istrinya. Jelas Risa, suaranya dipenuhi penyesalan. Jadi, aku memilih menjadi ibu rumah tangga yang biasa saja di mata mereka. Membiarkan mereka memamerkan mobil yang sebenarnya milikku. Membiarkan mereka tinggal di rumah yang aku beli. Aku membiarkan mereka merasa superior. Santi menggelengkan kepala. Itulah kesalahanmu, Riz. Kelembutanmu disalahartikan sebagai kelemahan. Mereka tidak hanya merendahkanmu, mereka juga memanfaatkanmu. $20 miliar itu adalah modal terbesar mereka, dan mereka tetap menganggapmu sampah. Kini, rencana Risa bukan hanya soal uang. Ini adalah pelajaran tentang nilai dan harga diri. Santi kemudian memberi Risa informasi penting. Ia melihat pesan panik di ponselnya dari Dimas, dan juga dari beberapa rekan bisnis Bu Hera. Berita kegagalan setor sudah mulai menyebar di kalangan elit, meskipun detailnya masih simpang siur. Dimas sedang gila, Riz. Dia mencoba menghubungi semua orang, termasuk ibuku, untuk mencari tahu siapa investor anonim itu. Dia dan Bu Hera masih belum sepenuhnya yakin kalau itu kamu. Tapi mereka mulai curiga karena kamu menghilang tepat setelah insiden pagi itu, lapor Santi. Biarkan mereka bingung, kata Risa dingin. Kebingungan adalah senjata terbaik saat ini. Aku ingin mereka menghabiskan energi mereka untuk mencari hantu, sebelum Pak Harun mengirimkan surat cintanya. Risa lalu mengeluarkan laptopnya. Ia tidak bisa hanya berdiam diri. Risa mulai bekerja. Ia harus memastikan bahwa penarikan dana ini tidak hanya melumpuhkan proyek Grand Residence, tetapi juga mencegah Bu Hera dan Dimas menggunakan aset lain untuk menambal lubang. Ia memerintahkan tim keuangan Archon Capital untuk mulai membeli saham minoritas di beberapa perusahaan rekanan proyek Grand Residence. Langkah ini akan memberikan Risa kontrol tidak langsung atas tekanan yang akan diterima keluarga Dimas. Selain itu, Risa mulai mempersiapkan diri untuk mengambil alih proyek Grand Residence secara formal. Begitu sanksi hukum dari kontraktor utama dan tuntutan bank atas gagal setor menjatuhkan harga proyek itu ke titik terendah.
Risa menunjukkan kepada Santi dokumen-dokumen keuangan. Selain 20 miliar dolar yang disuntikan, Risa juga memiliki bukti kepemilikan atas puluhan aset lain yang selama ini ia sembunyikan dari Dimas. Kekayaan Risa, jika ditotal, bisa mencapai ratusan miliar rupiah, jauh melampaui apa yang pernah Dimas dan Bu Hera impikan. Dimas mengira dia adalah direktur hebat. Tapi tanpa uang ini, dia hanya pria biasa dengan utang yang besar. Bisik Risa, matanya memancarkan tekad. Santi memeluk Risa. Kamu layak mendapatkan segalanya, Riz. Kamu pantas bahagia. Sekarang, Dimas dan Bu Hera akan menghadapi konsekuensi dari kesombongan mereka. Mereka telah mengusir CEO mereka sendiri, dan mereka akan membayar mahal untuk itu. Risa mengambil napas dalam-dalam. Ia telah menyimpan kebenaran ini terlalu lama. Kebenaran bahwa ia adalah wanita mandiri, sukses, dan jauh lebih kaya daripada seluruh kekayaan gabungan keluarga suaminya. Pagi pukul 7.15 adalah momen kebangkitan Risa, momen di mana ia memutuskan untuk melepaskan topeng istri penurut dan mengenakan mahkota ratu bisnis yang selama ini ia sembunyikan. Sekarang, permainan baru saja dimulai. Dia siap melihat kekacauan yang akan datang. Kekacauan di kantor proyek Grand Residence mencapai puncaknya. Jika bab 3 adalah kepanikan finansial, bab 5 ini adalah teror hukum dan reputasi yang mulai merayap. Dimas dan Bu Hera telah menghabiskan setengah hari itu untuk mencoba menghubungi Risa, namun hasilnya nol besar. Ponsel Risa mati, dan Dimas baru sadar bahwa ia tidak tahu di mana tempat hangout Risa, apalagi mengetahui siapa teman-teman bisnisnya. Ia hanya mengenal Santi sebatas nama, sahabat Risa yang sering dianggap Bu Hera sebagai teman wanita lajang yang tidak bermutu. Kepanikan itu bertambah parah saat sore hari. Mereka tidak hanya menghadapi masalah internal, tetapi juga serangan dari luar. Yoga, yang semula sombong, kini seperti anak hilang. Ia baru saja menerima telepon dari salah satu kolega di industri properti yang dengan nada sinis menanyakan, "Hei, kudengar proyekmu gagal setor besar-besaran? Gila, 20 miliar dolar lenyap dalam semalam. Apakah ini prank?" Berita itu menyebar sangat cepat, merusak reputasi keluarga Dimas yang selama ini dibangun di atas citra kekayaan dan kekuasaan. Bu Hera, yang selama ini selalu anggun dan berwibawa, kini terlihat berantakan. Ia duduk di ruang kantornya yang suram, mencoba menghubungi kontraktor utama untuk memohon penundaan. Namun, pihak kontraktor sudah sangat marah. Mereka tidak hanya menuntut pembayaran material, tetapi juga ganti rugi atas kerugian waktu, denda keterlambatan yang fantastis, dan ancaman pembatalan kontrak dengan sanksi denda 50% dari nilai sisa pekerjaan. Nilai tuntutan itu saja sudah cukup untuk membuat keluarga mereka bangkrut. "Bu, kita harus jujur pada bank. Kita katakan ini adalah masalah penarikan dana sepihak dari investor anonim. Kita bisa tuntut investor itu," usul Dimas, suaranya parau karena frustrasi. "Bodoh," sergah Bu Hera. "Bagaimana kita bisa menuntut investor anonim jika kita tidak punya identitas resminya? Kita hanya punya perjanjian investasi bodong yang kita buat sendiri. Investor itu dilindungi oleh perusahaan cangkang, dan Pak Harun pasti sudah merencanakan ini semua." Bu Hera mulai curiga bahwa Risa bekerja sama dengan seorang profesional. Namun ia masih enggan mengakui bahwa Risa adalah dalangnya. Tepat pukul 16, sebuah kurir tiba di kantor proyek dan menyerahkan 3 amplop besar berlogo kantor hukum bergengsi. Penerimanya, Dimas, Bu Hera, dan Yoga. Isi surat itu bukan permohonan, melainkan pernyataan perang resmi. Surat pertama untuk Dimas adalah gugatan cerai dari Risa, lengkap dengan tuntutan pembagian harta gonogini. Namun, bagian yang membuat Dimas hampir pingsan adalah klaim bahwa semua aset mewah yang mereka nikmati, termasuk rumah tinggal mereka, mobil-mobil mewah, dan bahkan beberapa saham perusahaan lain, secara sah dan terbukti adalah milik Risa, dan bukan harta bersama. Surat kedua, untuk Bu Hera dan Dimas, adalah surat penarikan aset pinjaman. Isi surat itu menjelaskan bahwa rumah mewah di kawasan elit yang mereka tempati, bersama dengan 3 kendaraan premium, adalah aset yang didaftarkan atas nama salah satu perusahaan investasi milik Risa, dan telah dicabut izin penggunaannya. Mereka diberi tenggat waktu 48 jam untuk mengosongkan rumah tersebut, atau Pak Harun akan mengirimkan jurusita. Surat ketiga, ditujukan kepada Bu Hera dan Yoga,
adalah peringatan hukum dari kontraktor utama. Bukan hanya denda keterlambatan, tapi ada klausul tambahan bahwa karena kegagalan finansial, proyek Grand Residence secara keseluruhan kini dianggap dalam kondisi gagal bayar, default, dan kontraktor utama memiliki hak untuk mengajukan lien, hak gadai, atas aset proyek sebagai ganti rugi. 3 surat itu menghancurkan seluruh benteng pertahanan mental keluarga Dimas. Mereka sadar bahwa ini bukan lagi masalah uang hilang, tetapi masalah kehilangan segalanya. Dimas, yang selama ini hanya diam dan membiarkan ibunya mengendalikan, kini mulai merasakan getaran penyesalan. Ia teringat betapa dinginnya ia saat Risa diusir pagi tadi. Ia memilih membela ibunya, dan kini ibunya tidak bisa menyelamatkan mereka dari kehancuran ini. Bu, kita harus bicara jujur. Risa adalah satu-satunya orang yang tahu detail finansial kita. Dan dia selalu punya koneksi dengan Pak Harun. Dimas akhirnya menyuarakan kecurigaannya dengan keras. Mungkin dia memang memiliki uang itu. Ingat, dia sering bepergian ke luar negeri tanpa kita tahu detail pekerjaannya. Mungkin dia bukan sekadar istri, Bu. Bu Hera menolak untuk percaya. Tidak mungkin. Kalau dia sekaya itu, kenapa dia mau hidup dengan gaji bulanan suaminya? Itu tidak masuk akal. Sombongnya tidak mengizinkan Bu Hera untuk mengakui bahwa menantu yang ia hina selama ini ternyata jauh lebih hebat darinya. Namun, Yoga, yang lebih muda dan lebih realistis, mulai ketakutan. Aku baru ingat. Mobil yang aku pakai, plat nomornya adalah plat cantik yang harganya mahal. Dulu, Risa yang membelikannya sebagai hadiah untuk proyek. Aku cek STNK-nya. Atas nama PT Global Arch. Itu nama perusahaan yang sama yang tertera di surat penarikan aset. Fakta itu membuat Bu Hera terdiam. PT Global Arch adalah nama perusahaan cangkang yang digunakan Risa untuk menyuntikkan dana ke proyek. Kini, mereka harus memutuskan, mencari Risa dan memohon belas kasihan, atau menghadapi tuntutan hukum yang akan membuat mereka menjadi gelandangan. Dengan tenggat waktu 48 jam untuk mengosongkan rumah, pilihan mereka sangat terbatas. Malam itu, keluarga Dimas yang sombong dan berkuasa, duduk dalam kegelapan di kantor proyek yang telah ditinggalkan oleh semua staf karena ancaman hukum. Mereka tidak lagi punya rumah untuk pulang, tidak punya uang, dan yang paling memalukan, mereka telah dipecundangi oleh wanita yang mereka sebut hanya donatur yang harusnya mengurus rumah. Bu Hera akhirnya menangis. Bukan karena bangkrut, tetapi karena harga dirinya hancur berkeping-keping. Dimas menatap surat cerai di tangannya, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan bukan hanya kekayaan, tetapi juga satu-satunya orang yang benar-benar bisa memberinya kekayaan itu. Penyesalan itu datang menghantam, terlambat, dan sangat menyakitkan. Dimas dan Bu Hera telah menghabiskan malam yang mengerikan di kantor proyek Grand Residence yang kini terasa seperti bunker kiamat. Ketegangan di antara mereka sangat kentara. Bu Hera masih mencoba menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Sementara Dimas kini dilanda penyesalan yang mendalam atas kebisuan dan kebodohannya selama ini. Mereka sepakat, satu-satunya jalan keluar adalah menemukan Risa. Dengan bantuan Yoga yang berhasil melacak keberadaan Santi melalui koneksi lama, mereka mendapatkan alamat apartemen tempat Risa bersembunyi. Pagi-pagi sekali, Bu Hera dan Dimas, berpenampilan lusuh dan kacau, jauh dari citra direktur dan pimpinan proyek yang sombong, meluncur menuju apartemen Santi. Ketika mereka tiba, Santi sudah menunggu di lobi. Wajahnya dingin dan datar. Ia tahu tujuan kedatangan mereka, dan ia telah diinstruksikan oleh Risa untuk memperlakukan mereka sesuai dengan status mereka saat ini, pemohon belas kasihan. Risa ada di dalam, kata Santi tanpa basa-basi. Tapi dia hanya mau bicara berdua denganmu, Dimas. Dan Bu Hera, Anda harus menunggu di sini. Bu Hera, yang harga dirinya sudah terkikis habis, mencoba memprotes. Apa-apaan ini? Saya ibunya. Saya yang seharusnya bicara dengannya. Dia menantu saya. Dia mantan menantu Anda, Bu Hera, balas Santi tajam, menunjukkan bahwa gugatan cerai Risa sudah dalam proses. Dan dia tidak mengizinkan Anda melangkah masuk. Jika Anda membuat keributan, saya akan memanggil keamanan dan Anda tidak akan pernah bisa bertemu Risa. Ancaman itu berhasil. Bu Hera mendesis marah, tetapi terpaksa duduk di sofa lobi. Dimas menatap ibunya dengan tatapan kecewa,
lalu mengangguk kepada Santi. Ia naik ke lantai atas sendirian. Risa sudah menunggu di ruang tamu apartemen Santi. Ia mengenakan gaun sutra rumahan yang elegan, rambutnya terurai rapi. Kontras sekali dengan Dimas yang berantakan. Risa tampak tenang, berkuasa, dan sangat berbeda dari istri penurut yang ia kenal. Dimas masuk, hatinya berdebar tak karuan antara amarah dan takut. Ia mencoba bersikap sebagai suami yang marah, yang merasa dikhianati. Risa, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu mencabut semua uang itu? Kamu menghancurkan hidupku, Bu Hera, dan proyek itu. Dimas memulai interogasinya dengan suara yang hampir pecah. Risa menuangkan teh ke dalam cangkir porselennya, mengabaikan pertanyaan Dimas. Keheningan yang lama terasa menyiksa. Duduklah, Dimas, kata Risa akhirnya, suaranya pelan tapi tegas. Mari kita bicara tentang siapa yang menghancurkan siapa. Dimas duduk. Risa menatap matanya dalam-dalam. Pukul 7.15 pagi itu, kamu melihatku diusir oleh ibumu. Kamu melihat aku disebut, hanya donatur, dan bukan keluarga. Dan kamu diam. Kamu membiarkan harga diriku dirobek-robek di depan semua orang. Risa meletakkan cangkirnya. Saat itu, aku sadar. Bagimu, aku tidak bernilai. Uang yang aku berikan kepadamu, $20 miliar, jauh lebih berharga daripada statusku sebagai istrimu. Aku adalah seorang investor yang tidak dihormati, dan aku adalah seorang istri yang tidak dibela. Dimas mencoba membela diri. Aku diam karena itu ibuku. Aku tidak mau mempermalukannya di depan staf. Lagi pula, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu, Risa? Jawab aku. Kamu pikir aku tidak curiga? Risa tersenyum dingin. Senyum itu tidak menjanjikan kehangatan, melainkan kehancuran. Kamu benar, Dimas. Kamu tidak tahu dari mana uang itu. Karena kamu tidak pernah benar-benar mengenal istrimu. Risa kemudian mengeluarkan sebuah folder tebal berisi dokumen hukum, laporan keuangan, dan sertifikat saham. Ia meletakkannya di atas meja, di hadapan Dimas. Aku adalah CEO Archon Capital, Dimas. Perusahaan investasi multinasional yang beroperasi di 5 negara. Investor, anonim, yang menyuntikkan $20 miliar ke proyekmu, itu adalah aku. Aku sengaja menggunakan perusahaan cangkang dan bersembunyi di balik gelar, donatur, hanya untuk menjaga egomu yang rapuh. Aku tidak mau kamu merasa malu karena istrimu lebih kaya dan lebih sukses darimu. Aku membiarkanmu menjadi direktur hebat dengan uangku. Pengakuan itu menghantam Dimas jauh lebih keras daripada penarikan dana. Wajahnya langsung pucat. Dimas melihat dengan mata kepala sendiri logo perusahaan Risa yang selama ini ia anggap sebagai mitra asing yang misterius. Rumah yang kita tempati, itu milikku. Mobil-mobil yang kalian pakai, milikku. Bahkan sebagian besar saham di perusahaan-perusahaan rekananmu yang membuatmu terlihat berkuasa, itu juga milikku. Lanjut Risa, setiap kata seperti pisau yang ditusukkan. Aku mengelilingimu dengan kemewahan, dan kamu membiarkan ibumu mengusirku dari apa yang sebenarnya adalah milikku. Risa kemudian menunjukkan salinan gugatan cerai dan surat penarikan aset. Aku tidak hanya menarik $20 miliar. Aku menarik seluruh gaya hidupmu, Dimas. Seluruh empire palsu yang kamu dan ibumu bangun di atas ketulusanku. Dimas terdiam. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Bukti-bukti itu terlalu nyata, ditandatangani, dan bermeterai hukum. Penyesalan itu mulai berubah menjadi keputusasaan. Ia menyadari betapa bodoh dan sombongnya dia selama ini, membiarkan berlian sejati, Risa, direndahkan hanya untuk menyenangkan sepotong kaca, Bu Hera. Risa, aku minta maaf. Aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong, jangan hancurkan aku. Jangan hancurkan ibuku. Kita bisa perbaiki ini, Dimas memohon, air matanya mulai menetes. Aku tidak akan diam lagi. Aku akan membelamu. Aku janji. Risa menatapnya dengan pandangan kosong. Terlambat, Dimas. Harga diriku dipertaruhkan pada pukul 7.15 pagi itu. Kamu gagal membelanya. Dan seorang istri yang tidak dibela, tidak pantas untuk tetap tinggal. Jangan khawatir,
aku tidak akan membuatmu bangkrut total. Aku akan memberimu satu kesempatan. Aku akan mengembalikan 20 miliar dolar itu ke proyek. Asalkan? Dimas langsung menatap Risa penuh harap. Asalkan apa, Risa? Katakan. Risa menghela napas, bersandar di sofa, dan menatap Dimas dengan kekecewaan mendalam yang tidak mungkin bisa diobati. Tidak ada asalkan, Dimas. Aku hanya ingin kamu tahu, aku bisa mengembalikan uang itu. Aku bisa menyelamatkanmu dan ibumu dalam sekejap mata. Tapi aku tidak akan melakukannya. Aku hanya ingin kamu sadar bahwa kehancuranmu bukan disebabkan oleh investor anonim, melainkan oleh istrimu sendiri. Istri yang kamu biarkan diinjak-injak. Risa berdiri, mengakhiri pertemuan. Aku akan melanjutkan gugatan cerai. Dan kalian harus mengosongkan rumah itu dalam 48 jam. Ini adalah konsekuensi dari kesombonganmu dan ibumu. Sekarang, pergilah. Dimas bangkit dari kursinya, tubuhnya lemas. Ia akhirnya mengerti bahwa kekuasaan Risa jauh melampaui imajinasinya. Ia telah kehilangan wanita yang mencintainya sekaligus seluruh kekayaannya. Ia meninggalkan apartemen itu, membawa serta beban penyesalan yang jauh lebih berat daripada 20 miliar dolar yang hilang. Ia harus turun ke lobi dan memberitahu ibunya bahwa permohonan mereka ditolak, dan bahwa wanita yang mereka hina adalah ratu bisnis yang kini memegang takdir mereka di tangannya. Dimas menuruni tangga lobi apartemen Santi dengan langkah gontai. Di sana, Bu Hera menunggunya dengan wajah penuh harap yang kini dengan cepat berubah menjadi amarah begitu melihat raut kekalahan di wajah anaknya. Yoga berdiri di samping ibunya, sama-sama cemas. Bagaimana, Dimas? Risa luluh. Kan? Dia tidak mungkin membiarkan kita hancur. Dia pasti akan mengembalikan uang itu, desak Bu Hera. Dimas menggelengkan kepala perlahan. Ia tidak berani menatap mata ibunya. Tidak, Bu. Dia menolak. Dia menolak mentah-mentah. Apa? Wanita kurang ajar itu. Bu Hera menjerit, menarik perhatian beberapa penghuni lobi. Dia tidak punya hati. Aku sudah membesarkan suaminya. Dia harusnya berterima kasih. Dimas menceritakan semua yang Risa katakan, termasuk pengakuan mengejutkan bahwa Risa adalah CEO Archon Capital dan bahwa seluruh aset mewah mereka, termasuk rumah, adalah milik Risa. Fakta itu membuat Bu Hera terhuyung. Baginya, itu adalah penghinaan yang jauh lebih besar daripada kehilangan uang. Selama ini, kemewahan yang ia pamerkan ternyata hanya berasal dari menantu yang ia hina. Amarah Bu Hera kini melampaui rasa takutnya. Ia tidak lagi peduli pada proyek atau uang, ia hanya ingin membalas dendam atas harga dirinya yang hancur. Dia pikir dia bisa mempermalukan kita begitu saja? Tidak, Dimas. Aku tidak akan menyerah, tekad Bu Hera. Ia bangkit, matanya menyala-nyala karena dendam. Bu Hera tahu, ia tidak bisa melawan Risa secara finansial atau hukum. Risa memiliki Pak Harun dan kekayaan yang tak terduga. Satu-satunya aset yang Bu Hera yakini masih tersisa adalah ikatan keluarga dan rasa malu sosial. Ia memutuskan untuk memainkan kartu yang paling ia kuasai, drama dan manipulasi emosi. Bu Hera memerintahkan Dimas dan Yoga untuk membawanya ke rumah orang tua Risa. Ia ingin menciptakan sandiwara dramatis di depan besannya, berharap orang tua Risa akan luluh dan memaksa Risa untuk menghentikan gugatan dan penarikan aset. Bu Hera yakin, ikatan kekeluargaan orang timur pasti akan membuat orang tua Risa tidak tega melihat besannya hancur total. Di rumah orang tua Risa, Bu Hera memulai aksinya. Ia langsung bersimpuh di kaki ibu Risa, menangis terseduh-seduh dengan air mata buaya, diiringi Dimas yang hanya bisa tertunduk malu. Bu, tolong. Tolong selamatkan kami. Risa sudah gila. Dia sudah menghancurkan proyek kami, dia mencabut semua aset, dan dia akan menceraikan anak saya. Ratap Bu Hera, suaranya sangat dramatis. Saya tahu, saya salah bicara pagi itu, saya hilaf. Tapi jangan sampai proyek ambisius keluarga ini hancur hanya karena emosi sesaat. Tolong, suruh Risa mengembalikan uang itu. Kami tidak punya apa-apa lagi. Kami akan diusir dari rumah. Ibu Risa menatap dingin pada adegan sandiwara itu. Ia menyuruh Bu Hera berdiri, dengan sikap yang tenang namun berwibawa. Bu Hera, Anda tidak perlu bersandiwara di sini, ujar Ibu Risa.
Kami sudah tahu semuanya. Risa sudah menceritakan semuanya pada kami. Tentang Anda yang menghina Risa di depan umum, tentang Dimas yang diam saja, dan tentang Archon Capital. Bu Hera terkejut. Ia tidak menyangka orang tua Risa akan tahu detail sebanyak itu. Ia mengira Risa hanya mengeluh soal pertengkaran biasa. Anda datang ke sini untuk meminta belas kasihan. Tapi apakah Anda pernah menunjukkan belas kasihan kepada putri saya? Lanjut ayah Risa, suaranya menggelegar. Risa memilih untuk diam dan merendahkan diri agar kalian tidak malu. Ia memberi 20 miliar dolar kepada kalian karena cinta dan ketulusan. Dan balasan kalian adalah penghinaan. Dia bukan anak kecil lagi, Bu Hera. Dia adalah seorang CEO yang tahu harga dirinya. Ayah Risa mengeluarkan sebuah map. Isinya adalah surat kuasa yang menyatakan bahwa keluarga Risa sepenuhnya mendukung setiap keputusan hukum dan bisnis Risa terhadap keluarga Dimas. Kami sudah memutuskan untuk tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga Risa dan Dimas, kecuali untuk satu hal, kami mendukung putri kami sepenuhnya, tegas ayah Risa. Dia punya hak atas kebahagiaannya. Kami tidak akan memaksanya untuk kembali pada pria yang tidak bisa membelanya, apalagi pada keluarga yang menghinanya. Kami tidak akan memintanya mengembalikan 1 rupiah pun. Kalian yang telah menanam, kalian yang harus menuai. Penolakan dari orang tua Risa adalah pukulan telak yang tidak terduga bagi Bu Hera. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan senjata terakhirnya. Tidak ada belas kasihan, tidak ada jalan pintas emosional. Ia dan Dimas kembali dengan tangan kosong. Terpaksa menerima kenyataan bahwa mereka harus mengosongkan rumah mewah mereka dalam waktu kurang dari 48 jam. Perjalanan pulang terasa sunyi. Bu Hera kini tidak lagi marah, melainkan sangat depresi. Ia menyadari betapa bodohnya ia telah memperlakukan Risa. Malam harinya, di rumah mewah mereka yang sebentar lagi akan menjadi milik Risa seutuhnya, Bu Hera mulai mengemasi barang-barangnya. Ia melihat ke sekeliling, ke perabotan mahal, lukisan, dan koleksi perhiasan yang ia pamerkan. Ia menyadari bahwa banyak dari barang-barang ini dibeli Risa sebagai hadiah, atau dibayarkan oleh dana dari Archon Capital. Rasa malu dan penyesalan mulai merayap masuk ke hati Bu Hera. Dimas duduk termenung di kamar tidurnya, menatap cincin kawinnya. Ia tidak hanya kehilangan istri yang cantik dan cerdas, ia kehilangan wanita yang memiliki kemampuan untuk menempatkannya di puncak dunia bisnis. Ia memegang ponselnya. Ada satu nomor yang ia yakin bisa ia hubungi. Santi. Santi, aku mohon. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku harus bicara dengan Risa. Aku ingin meminta maaf dengan tulus, bukan untuk uang, tapi karena aku memang bajingan. Aku ingin dia tahu aku menyesal sudah diam. Pinta Dimas. Santi menyampaikan pesan itu kepada Risa. Risa terdiam sejenak. Akhirnya, Risa setuju untuk bertemu Dimas, tetapi bukan untuk rekonsiliasi. Ia ingin menggunakan pertemuan itu sebagai penutup babak, untuk menunjukkan Dimas betapa jauhnya jarak di antara mereka sekarang. Risa sudah berada di fase berikutnya, dan Dimas masih terjebak dalam penyesalan masa lalunya. Tenggat waktu 48 jam yang diberikan Risa untuk mengosongkan rumah mewah telah tiba. Malam sebelum batas waktu, rumah itu terasa dingin dan sunyi. Bu Hera duduk di ruang keluarga yang besar, dikelilingi oleh koper-koper berisi barang-barang yang tidak seberapa. Ia tidak lagi memiliki energi untuk menangis atau marah. Hanya ada rasa kosong dan penyesalan yang mendalam. Ia menyadari betapa ringkihnya kemewahan yang selama ini ia banggakan, karena semuanya hanya ilusi yang didanai oleh menantu yang ia sebut hanya donatur. Sementara itu, Dimas sedang mempersiapkan diri untuk pertemuan terakhirnya dengan Risa. Pertemuan yang ia yakini sebagai kesempatan terakhir untuk meminta maaf secara tulus, bukan untuk memulihkan pernikahan, tetapi untuk membersihkan hati nuraninya. Ia telah melihat semua dokumen yang Risa tunjukkan, dan ia menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan segalanya. Pagi itu, hari di mana mereka harus meninggalkan rumah, dimulai dengan pemandangan yang memilukan. Yoga, dengan wajah sembab dan tanpa semangat, mengemasi barang-barang kecil yang tersisa di mobil bekas yang dipinjam dari teman. Mobil mewah yang biasa ia kendarai, milik Risa, sudah ditarik oleh tim Pak Harun semalam, meninggalkan kekosongan yang menyakitkan di garasi 3 mobil mereka. Tepat pukul 10, sebuah truk besar dengan logo perusahaan derek tiba di gerbang rumah. Di belakangnya,
muncul 2 mobil sedan hitam dan beberapa petugas berpakaian rapi. Pak Harun sendiri, didampingi 2 staf hukum, memimpin proses penarikan aset. Ketika Pak Harun melangkah masuk, Bu Hera dan Dimas sudah berdiri di ruang tamu. Tidak ada teriakan atau perlawanan. Mereka telah menyerah. "Selamat pagi, Pak Dimas, Bu Hera," sapa Pak Harun dengan nada profesional dan tanpa emosi. "Sesuai surat pemberitahuan dari klien kami, Bu Risa, hari ini adalah batas akhir pengosongan rumah. Mohon kerjasamanya." Bu Hera menunjuk pada koper-koper di lantai. "Kami sudah mengemas barang-barang pribadi. Kami tidak mengambil apapun yang bukan milik kami." "Terima kasih, Bu Hera. Kami akan melakukan pemeriksaan inventaris untuk memastikan tidak ada aset perusahaan yang tertinggal," jawab Pak Harun. Disinilah pukulan terakhir yang paling menyakitkan bagi Bu Hera dan Dimas terjadi, pukulan yang menunjukkan bahwa Risa tidak hanya mengambil kembali uangnya, tetapi juga menunjukkan siapa pemilik sebenarnya dari semua yang mereka miliki. Saat tim inventaris mulai bekerja, mereka menemukan bahwa semua perabotan mahal di ruang tamu, sofa kulit impor, meja marmer mewah, lampu kristal gantung, semuanya tercatat sebagai aset inventaris kantor dari perusahaan Cangkang Risa. Lukisan-lukisan mahal yang selama ini dipamerkan Bu Hera kepada rekan-rekannya, semuanya adalah barang seni investasi yang didaftarkan atas nama Risa. Bahkan, set alat makan perak yang Bu Hera gunakan untuk menjamu kolega pentingnya, ternyata adalah aset perusahaan yang dipinjamkan. Bu Hera tersentak. Ia mengira barang-barang ini adalah miliknya karena ia yang memilih dan membelinya. Tapi Risa, dengan kecerdasan bisnisnya, memastikan bahwa uang Risa tidak pernah benar-benar menjadi milik Bu Hera, hanya pinjaman tanpa ikatan emosional. "Semua ini akan dikemas dan dipindahkan kembali ke gudang aset klien kami, Bu Hera," ujar salah satu staf Pak Harun, menunjuk pada sofa dan meja. Rasa malu Bu Hera tidak bisa disembunyikan lagi. Ia menyadari bahwa selama ini, ia dan Dimas hanya hidup di dalam rumah contoh Risa, sebuah panggung yang bisa dicabut kapan saja. Dimas menyaksikan semua ini dengan rasa muak pada dirinya sendiri. Ia teringat janji-janji Risa saat mereka menikah untuk membangun kerajaan mereka bersama. Kini, ia melihat kerajaannya runtuh, dan ia menyadari bahwa ia tidak pernah memiliki dasar yang kuat untuk kerajaan itu selain uang istrinya. Di tengah proses penyitaan, Dimas menerima panggilan. Itu adalah kabar buruk dari kantor proyek. Kontraktor utama telah mengajukan gugatan default dan hak gadai, lien, atas proyek Grand Residence. Ini berarti, secara hukum, proyek itu tidak lagi sepenuhnya milik keluarga Dimas. Proyek itu kini menjadi rebutan hukum yang akan segera diakuisisi atau dilelang dengan harga yang sangat rendah. Keluarga Dimas benar-benar tidak punya apa-apa lagi. "Dimas, proyek itu hilang," bisik Bu Hera, air mata mengering di matanya. "Kita sekarang benar-benar miskin." Dimas menatap Bu Hera, lalu kepada Pak Harun yang sibuk mengawasi proses pengemasan. Rasa marahnya pada Risa telah lenyap, digantikan oleh rasa hormat yang menakutkan. Risa tidak hanya menceraikannya, Risa telah membalikan piramida kekuasaan keluarga mereka hingga ke akarnya. Pukul 14, Dimas, Bu Hera, dan Yoga melangkah keluar dari gerbang rumah mewah itu untuk terakhir kalinya. Di belakang mereka, pintu gerbang ditutup rapat. Di dalamnya, tim Pak Harun memasang pelang peringatan di dinding, bertuliskan, "Aset dalam pengawasan hukum." Bu Hera, yang selama ini dikenal sebagai sosialita kaya raya, kini berdiri di pinggir jalan, membawa 2 koper kecil, menunggu taksi. Yoga berdiri di sebelahnya, memegang tas ransel berisi sisa-sisa harta benda mereka. Dimas melihat ke sekeliling. Beberapa tetangga yang biasa mereka sapa dengan sombong, kini mengintip dari balik tirai jendela mereka, menyaksikan tontonan kejatuhan yang memalukan ini. Dimas hanya bisa menunduk, merasakan tatapan sinis dan bisikan tetangga yang menjangkau telinganya. Ia sadar, harga dirinya yang ia jaga dengan mengorbankan Risa, kini hancur lebur di depan umum. Inilah pukulan terakhir Risa, yang tidak hanya menghilangkan aset, tetapi juga melucuti martabat sosial mereka. Mereka akhirnya naik taksi menuju apartemen kecil yang Dimas sewa tergesa-gesa. Rumah mewah, mobil mewah, proyek impian, dan citra diri mereka, semuanya hilang. Dimas menyadari bahwa kebangkrutan finansial tidak seberapa dibandingkan dengan kerugian istri yang setia, cerdas, dan kaya raya,
yang kini bertekad untuk hidup tanpanya. Ia telah membayar mahal atas kebisuan yang ia lakukan pada pukul 7.15 pagi itu. Seminggu penuh telah menjadi neraka bagi Dimas dan Bu Hera. Mereka dipaksa beradaptasi dengan kehidupan di apartemen sempit. Bu Hera, yang terbiasa hidup mewah, kini harus menghadapi antrian mesin cuci umum dan bau masakan dari unit tetangga. Harga dirinya, yang selama ini dibangun di atas kemewahan palsu, kini benar-benar hancur. Sementara itu, Dimas berkali-kali mencoba melamar pekerjaan, tetapi kabar tentang kehancuran proyek Grand Residence sudah menyebar, merusak reputasinya. Tidak ada perusahaan besar yang mau mengambil risiko dengan direktur yang proyeknya gagal setor dan terlibat dalam masalah hukum serta perceraian yang memalukan. Di sisi lain, Risa telah memantapkan posisinya. Ia tidak hanya menceraikan Dimas. Ia telah membeli proyek Grand Residence yang kini resmi jatuh ke tangan Archon Capital dengan harga yang sangat murah. Risa telah mengubah proyek yang ditolak Bu Hera menjadi proyek Archon, memberinya nama dan kepemilikan baru. Pagi itu, Risa berada di balkon apartemen Santi, tempatnya tinggal sementara. Ia mengenakan gaun putih cerah dan terlihat sangat tenang. Ia tahu bahwa hari ini adalah hari konfrontasi terakhir, yang harus ia lakukan untuk menutup babak hidupnya yang penuh kepalsuan. Risa telah menginstruksikan Pak Harun untuk mempersiapkan pertemuan itu. Ia ingin Dimas dan Bu Hera datang ke rumah mewah yang kini telah kosong, tempat yang menjadi saksi bisu penghinaan yang ia terima. Tepat pukul 8.45, sebuah taksi reot berhenti di gerbang kawasan elit. Dari sana, turunlah Dimas dan Bu Hera. Pakaian yang mereka kenakan terlihat lusuh. Bu Hera mencoba menutupi rambutnya yang agak berantakan dengan syal murahan, jauh dari selendang sutra yang biasa ia pakai. Mereka berjalan ke gerbang rumah mewah itu dengan langkah ragu. Di gerbang, mereka melihat pelang baru yang terpasang. Sebuah logo elegan bertuliskan Archon Capital. Kenyataan itu menusuk Bu Hera. Menantu yang ia usir sekarang adalah pemilik sah dari tempat yang ia sebut proyek keluarga. Ketika mereka sampai di depan pagar, tepat pukul 9, Risa muncul di balkon lantai 2. Ia ditemani oleh Santi yang berdiri tegak penuh dukungan, dan Pak Harun yang tampak formal dan profesional. Pemandangan itu, Bu Hera dan Dimas di bawah pagar sebagai pemohon, dan Risa di atas balkon sebagai penguasa, adalah visualisasi sempurna dari pembalasan Risa. Risa menatap ke bawah. Ekspresinya tidak menunjukkan kemenangan yang kejam, melainkan rasa sedih bercampur kekecewaan. Suaranya terdengar lantang dan jelas, cukup untuk menarik perhatian beberapa tetangga yang sudah menanti drama ini. Dimas melangkah maju ke pagar, suaranya parau karena emosi dan keputusasaan. Ia berlutut. Gerakan itu mengejutkan Bu Hera dan membuat beberapa tetangga yang mengintip terkesiap. Dimas, direktur yang sombong, kini berlutut di depan mantan istrinya. Risa, aku mohon. Aku bersumpah, aku menyesal. Aku minta maaf atas kebodohanku, atas kebisuan yang telah menghancurkanmu. Aku tidak menyalahkanmu atas apapun. Aku yang pengecut. Aku datang bukan untuk uang, tapi untuk membersihkan hati nuraniku. Dimas memohon, air matanya mulai mengalir. Aku kehilanganmu, Risa. Aku benar-benar kehilangan segalanya karena aku membiarkan ibuku menghinamu pada pukul 7.15 pagi itu. Bu Hera, yang melihat putranya berlutut di depan umum, akhirnya luluh. Ia tidak lagi mampu menjaga topeng kesombongannya. Ia mendekat ke pagar, menangis terseduh-seduh tanpa suara, sebuah kehancuran mental yang total. Risa, ibu minta maaf. Bu Hera tersedak. Ini adalah permintaan maaf yang tulus, datang setelah semua ilusi kemewahan direnggut darinya. Aku sombong. Aku buta. Aku tidak tahu kamu adalah menantu yang harusnya kuperlakukan seperti putri. Tolong, jangan biarkan kami berakhir di jalanan. Aku akan melakukan apa saja. Pemandangan ini menjadi tontonan memilukan bagi para tetangga, yang bisikannya mulai terdengar, lihatlah, keangkuhan mereka dibalas tuntas. Risa menarik napas panjang. Ia tahu permintaan maaf ini tulus, tetapi sudah terlambat. Bu Hera, Dimas, Risa memulai. Permintaan maafmu kuterima. Aku memaafkan penghinaan dan kebisuanmu. Tapi, seperti yang dikatakan Pak Harun, permintaan maaf tidak bisa membeli kembali harga diri yang kalian ambil, dan tidak bisa mengembalikan kepercayaan yang sudah kalian hancurkan.
Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Risa memberikan isyarat kepada Pak Harun. Pengacara itu maju dan menyerahkan 2 amplop tebal melalui gerbang kepada Dimas. Ini adalah dokumen penyelesaian hukum, jelas Pak Harun. Di dalamnya ada surat resmi perceraian yang sudah diselesaikan dan surat pemutusan semua hubungan bisnis. Di dalam amplop itu, lanjut Risa, suaranya melembut tetapi tetap tegas, juga ada sejumlah uang tunai. Nilainya jauh dari 20 miliar dolar yang kalian hilangkan, tapi cukup untuk memulai hidup baru. Ambillah ini sebagai pelajaran terakhir dariku. Kalian harus belajar hidup tanpa bayang-bayang kekayaan orang lain. Kalian harus bekerja keras, seperti yang kalian paksa aku lakukan dalam rumah tanggaku. Risa menatap Dimas terakhir kalinya, tatapan yang penuh penyesalan atas cinta yang telah mati. Selamat tinggal, Dimas. Aku berharap kamu menemukan kedamaian, dan semoga kamu belajar bahwa nilai seorang wanita tidak pernah bisa dibandingkan dengan uang atau aset, apalagi diinjak-injak demi menyenangkan ego orang lain. Risa kemudian berbalik, memberi isyarat kepada Santi dan Pak Harun untuk mengikutinya masuk ke dalam rumah, menutup pintu kaca balkon. Dimas dan Bu Hera ditinggalkan di depan pagar. Mereka pergi, membawa 2 amplop tebal dan beban penyesalan seumur hidup. Pagi itu, mereka telah membayar lunas harga dari kesombongan mereka dengan kehilangan segalanya, termasuk cinta sejati dan kemewahan yang mereka anggap abadi. Dimas tahu, kehidupannya yang sesungguhnya kini baru dimulai, di titik paling rendah. 6 bulan berlalu sejak drama di depan pagar rumah mewah itu. Dunia telah berputar, dan setiap tokoh utama kini menjalani kehidupan yang benar-benar baru, hasil dari keputusan yang diambil pada pagi pukul 7.15 itu. Dimas dan Bu Hera benar-benar terpukul oleh kenyataan. Uang tunai yang diberikan Risa hanya cukup untuk membayar sewa apartemen kecil selama beberapa bulan dan membeli kebutuhan dasar. Bu Hera, yang tidak memiliki keahlian selain memimpin rapat sosial, terpaksa mencari pekerjaan serabutan. Ia yang sombong dan berkuasa, kini harus bekerja sebagai asisten di toko kelontong. Pekerjaan yang sangat jauh dari citra sosialita yang ia pertahankan selama ini. Setiap hari, ia dihantui rasa malu dan penyesalan. Ia akhirnya menyadari bahwa harga dirinya yang sejati tidak ada hubungannya dengan barang mewah, tetapi dengan bagaimana ia memperlakukan orang lain. Dimas, setelah berjuang keras melamar pekerjaan di industri properti tanpa hasil, akhirnya menerima kejatuhannya. Ia memilih untuk memulai dari nol. Ia menggunakan sisa uang dari Risa untuk membuka bisnis kecil-kecilan, menjual kopi dari gerobak sederhana. Ia belajar kerendahan hati. Setiap tetesan keringat yang jatuh ke tanah mengajarkan Dimas arti sejati dari kerja keras, sesuatu yang tidak pernah ia pahami saat ia hanya mengandalkan uang istrinya. Penyesalan terbesarnya bukan kehilangan kekayaan, melainkan kehilangan Risa, wanita yang begitu setia dan cerdas, yang ia biarkan pergi karena kebodohannya sendiri. Sementara itu, Risa bersinar terang. Ia resmi bercerai dan kembali sepenuhnya pada perannya sebagai CEO Archon Capital. Proyek Grand Residence, yang kini berganti nama menjadi proyek Archon Elite, diluncurkan kembali di bawah manajemen Risa. Ia memperbaiki semua masalah teknis dan finansial yang dibuat oleh keluarga Dimas. Dengan kepemimpinan Risa, proyek itu sukses besar, selesai tepat waktu, dan menjadi masterpiece di kota. Risa tidak hanya mendapatkan kembali uangnya, ia mendapatkan kembali proyek itu sendiri, membuktikan bahwa ia adalah pengambil keputusan yang jauh lebih hebat dari Bu Hera. Risa pindah ke sebuah rumah baru yang lebih modern, dibangun dengan desainnya sendiri. Ia menjadikan rumah itu sebagai simbol kemandirian dan kebahagiaan sejati. Rumah itu dipenuhi dengan ketenangan dan Santi sering datang untuk memberinya dukungan moral. Risa kini menjadi inspirasi bagi banyak wanita, sosok yang menunjukkan bahwa cinta tidak boleh mengorbankan harga diri, dan bahwa wanita berhak berjuang untuk keadilannya sendiri. Suatu sore, saat Risa sedang bersantai di taman rumah barunya, ia membaca berita di ponselnya. Dimas dan Bu Hera terlihat bekerja keras di pinggir jalan. Risa hanya tersenyum tipis. Ia tidak lagi membenci mereka. Ia telah memaafkan mereka, karena kehancuran yang menimpa mereka adalah pelajaran yang pantas mereka dapatkan. Risa telah mendapatkan kebahagiaan seutuhnya. Ia tidak lagi mencari cinta untuk melengkapinya. Ia telah lengkap dengan dirinya sendiri. Kemenangan Risa bukanlah pada uang yang ia tarik, melainkan pada kebebasan emosional yang ia raih,
dan pengakuan publik bahwa ia adalah wanita yang berharga dan tidak bisa diinjak-injak. Ia hidup tenang, makmur, dan dihormati. Sebuah akhir yang jauh lebih bahagia daripada jika ia memilih untuk bertahan dalam pernikahan yang menyakitkan. Kisah Risa, yang bangkit dari penghinaan pukul 7.15 pagi, berakhir sebagai pemenang sejati yang menginspirasi, menunjukkan bahwa terkadang, melepaskan dan mengambil kembali apa yang menjadi hak kita adalah tindakan cinta yang paling besar, cinta pada diri sendiri. Jangan biarkan harga diri Anda diinjak-injak demi menjaga ego orang lain, apalagi demi uang. Kehormatan dan ketulusan jauh lebih berharga daripada kekayaan yang palsu.